Bro Dito sama Susana. Kalau ngomongin soal AI, salah satu topik yang paling banyak ditanya itu emang kerjaan bisa digantikan sama AI? Dan kira-kira kerjaan apa aja sih di masa depan yang akan ada? Wah, ini pertanyaan ini menarik, ini bisa panjang nih ceritanya. Ya kan? Ya tergantung pekerjaannya dan tergantung natur kerjanya. Biasanya kita harus cari tahu dulu nih apa yang komputer itu jago. Gitu kan. Hmm, Kalau komputer itu jago, dia lebih jago dari manusia, lebih efisien dari manusia, lebih efektif dari manusia ya. Kunci yang pertama kan efektif ya, yang kedua efisien gitu. Ya udah pasti teknologi akan menggantikannya. Contoh nggak usah AI deh, yang dulu-dulu deh, iya iya. yang lebih lambat, yang lebih lama udah pada tahu. Contoh deh pabrik tekstil di Indonesia gitu kan. yang barusan viral ini. Iya, apa banyak sekali gitu kan yang tutup gitu kan. Kenapa? Karena kan di negara lain Iya. orang produksi tekstil lebih efisien, lebih efektif dengan teknologi yang lebih maju. Ya kan walaupun kita bilang oh ya ada teknologi dari apa vertikal integrasi mulai dari benang ya kan rayon sampai terakhir bikin seragam sampai dia kirim ke luar negeri gitu. Sampai apa orang-orang yang istilahnya branded itu pada pakai punya dia. Sekarang juga hancur kan gitu dikarenakan ya balik lagi kalah efisien dengan teknologi yang lebih maju Itu lagi. kan kalau kita ngomong efisiensi dalam produksi. Iya, Tentunya kan mesin lebih efisien dibanding manusia iya, karena lama kelamaan harga mesin menurun, harga manusia semakin naik. Hmm. Jadi pasti lama kelamaan untuk production pasti production mesin cost-nya itu nggak nahan. menggantikan, ya. Betul. Tapi kalau AI bedanya gimana? Nah, itu pertanyaan bagus juga. Kalau ada sesuatu yang dikerjakan oleh mesin dengan lebih cepat, komputer dengan lebih cepat, ya, dan lebih efisien, lebih efektif. Contoh lagi deh, yang kedua ya, kita nggak usah bicara mengenai mesin, kita bicara mengenai teknologi informasi dulu. Tadi kan kita bicara kalau revolusi industri Mesin, itu bicara manusia mesin kan, digabungkan diganti oleh mesin. mesin. Nah, sekarang kalau kita bicara revolusi industri yang berikutnya ya kan yang 2.0, 3.0 itu kan diganti kan nanti kan manusia diganti dengan IT, ya kan. Iya, Saya ambil contoh aja, contohnya tukang parkir, ya kan sama tukang tol. iya yang sekarang Itu kan juga digantikan diganti dengan sama flash. iya Kartu. kartu ya kan kartu itu Iya, pun nanti digantikan dengan RFID. Udah iya, ada wacana ke kayak di sana Singapura kan. kan kita nggak usah bawa kartu, Iya, dia nggak usah otomatis tap-tap motong gitu saldo. lama, Iya. cek saldo isi lagi lama kan. Iya, iya. Dia lebih lebih efisien lagi, lebih efektif lagi gitu kan. Nah, begitu juga komputer yang pintar lakukan pengenalan pola apa gitu, itu pasti ada yang terpengaruh, Nah, ya ini kan. sebentar. Berarti tadi Eh, komputer itu ahlinya di pengenalan pola dan apa lagi? Kira-kira yang komputer itu ahli sekali lakukan? repetisi, pekerjaan yang bersifat repetisi. Yang mengulang ya? Iya, Oh, yang tapi sifatnya kalau yang mengulang. repetisi misalnya ya, kalau AI itu ditanam misalnya di robot melakukan pekerjaan repetitif, kayak misalnya tukang maku, itu belum tentu bisa loh. Nah, Yang kenapa kayak tuh? kayak gitu. Bentar, kalau tukang makunya tempatnya yang sama, polanya ada, seperti misalnya pabrik mobil. Oh iya, itu lagi viral Oh, di China sekarang. Mobil itu katanya China itu masuk ke era kegelapan. Kenapa gelap? Karena sekarang pabrik itu udah nggak nyalain lampu. Karena oh. semua dikerjakan oleh robot, dia nggak perlu nyalain lampu, jauh lebih efisien, jauh lebih ramah lingkungan. Iya, itu contohnya kalau memang tempatnya ada di sana, dia kerjakan dengan pattern yang baik, itu robot bisa kerjain. Gitu. Jadi misalnya contoh ya, kita produksi obeng, hal kecil aja ya. Obeng itu kalau dari cungko itu kan bisa satu bijinya tuh mungkin sekitar nggak tahu 150 perak kali itu. Ya kan? Obeng satu, Oh, ya oh. ya ya. Satu biji itu satu set itu bisa 6 biji mungkin modalnya Memang cuman di 1.000 perak. iya, China ini Iya. selalu menang di harga pokok produksi yang Iya, murah dikarenakan sekali. dia bisa produksi begitu banyak sekali cetak tuh 300.000 obeng, jebret gitu. Sekali Iya iya. cetok, jebret, cetok 300.000, jebret 300.000 gitu kan. Nah kita yang bikin satu-satu pakai manusia, pakai mesin pakai mesin bubut satu-satu dikerjain. Ya kalah lah, nggak bisa lah gitu kan. Nah itu yang repetisi kan sifatnya repetisi, lalu kemudian sifatnya bisa berulang-ulang. Nah itu yang Dan ada juga untuk pola. produksi massal ya Iya, berarti juga produksi ya. massal. Nah, itu tuh yang akan hilang. Tapi dulu orang berpikir, wah kalau gitu yang namanya eh, apa hal-hal yang sifatnya masih ada high level of thinking seperti Mm-mm. hitung-hitungan yang rumit kayak misalnya Dokter, akuntan, angkutan, akuntan. akuntan, ya, Jadi angkutan. accounting ya, accounting Nah, itu ya ternyata itu banyak yang bisa dikerjakan oleh mesin gitu ya. Jadi istilahnya itu juga mengurangi jumlah kan gitu. Jadi mereka lebih efisien, lebih efektif. Terus kemudian customer service gitu kan. Itu banyak ya, lama-lama sekarang juga udah bye-bye itu pakai kerjaannya. chatbot gitu kan kalau untuk
customer service di platform-platform online. Iya. Jadi Udah nggak. karena itu ada polanya. Jadi tadi komputer itu kan ahli sekali, AI ahli sekali di mengenali pola dan mengerjakan sesuatu yang berulang. Dan kalau kita kan tahu bahwa customer service itu dia dikasih satu buku, itu sudah bukunya itu sudah ada list semua pertanyaan yang pernah ditanyakan dan ada jawaban template-nya. Oke. Jadi dia berulang. Jadi tiap kali kita nelfon customer service, dia sudah pasti kita misalnya nih kita telepon, kita mau mengeluhkan sesuatu, Iya. kan jawabannya pasti sama. Mohon maaf Bapak, kami sangat meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan melakukan ini. Kami akan mengecek ini. Itu kan pasti gitu terus untuk setiap customer. SOP-nya jelas. Itu bisa digantikan oleh chatbot. Iya. Tapi ada hal-hal tertentu yang chatbot itu sebenarnya nggak bisa akomodir gitu. Kalau untuk kasus-kasus yang di luar frequently happen gitu ya. Iya. Jadi ketika itu kasus khusus itu dia, dan kadang-kadang juga maksa, tolong berikan nilai lah. Dia nggak jawab apa-apa, gimana mau berikan nilai. Kadang-kadang ada kelemahannya juga sih di Nah, situ. chatbot itu gini. Jadi kalau customer service itu ada leveling. Ada level 1 customer service, level 2 customer service, level 3 customer service. Apa tuh? Nah, jadi gini, kalau di dalam dunia customer service nih yang saya tahu ya, terutama kalau di negara barat, itu kalau level 1 customer service itu yang sifatnya benar-benar manual, bukan manual, benar-benar istilahnya bisa SOP based banget. ngikutin SOP base banget. Nanti Jadi kalau itu nggak dia selesai, cuma tinggal menjawab sesuai nggak yang selesai, dikasih dia tahu. ke level 2. Level 2 tuh yang sebenarnya udah pernah terjadi. Jadi dulu udah pernah ada kasus kayak gitu, penyelesaian yang baik seperti apa tuh udah ada database-nya. Nah, nanti kalau misalnya hal baru yang benar-benar istilahnya kita belum pernah ngadepin kayak begini, itu baru level 3 customer service. Nah, itu yang pakai mikir. Biasanya dia udah supervisor, asisten manager udah di sana. Berarti intinya sesuatu yang tidak berpola itu Iya. itu di mana manusia itu masih bisa excel di sana. Sesuatu yang sangat berpola. Dia jadi customer service, apalagi yang kira-kira berpola yang pasti mati nih kan Nah, AI. problemnya gini. Kan kalau customer service itu kan kalau satu perusahaan level 3-nya kan kemungkinan masih bisa terjadi. Betul nggak? Saya misalnya katakanlah kartu kredit ya. Iya. Kartu kredit bank X gitu, saya nggak sebut nama bank lah ya. Itu kan kemungkinan di bank X belum pernah terjadi. Tapi di bank Y, bank Z, bank A, bank B dari negara lain kan bisa terjadi. Nah, ini juga hati-hati. Karena kenapa? Kalau AI digabung dengan the big data, Oh, jadi bukan dia bisa menggantikan yang level 3 ya, tapi dia itu lebih ahli menjadi level 3 dibanding orang yang kita latih jadi level 3. exactly. Karena kenapa? Datanya besar sekali. Kemungkinan level 3 yang benar-benar novelty, yang benar-benar baru, nggak pernah terjadi di seluruh dunia, itu sangat rare. Dan itu pun kalau misalnya AI-nya kita program ke arah sana untuk memecahkan masalah baru, mungkin ini juga lebih baik dibanding manusia memecahkan masalah Yes. baru itu. Itulah sebabnya customer service, walaupun dia sampai level 3 sekalipun, level 3 customer service yang sudah lewat level 1 nggak bisa nyelesaikan ke level 2, nggak bisa nyelesaikan istilahnya paling jago-jago, kasus yang paling susah masuk ke mereka pun, itu juga kemungkinan dengan the big data. Nah, itu bisa jadi tergeser teman-teman gitu ya. Nah, itu yang bidang-bidang yang istilahnya kemungkinan akan mengalami kesulitan. Gitu juga misalnya contoh sopir logistik. Itu juga sama. Kalau jalannya bisa diprediksi, lalu lintasnya lebih teratur. Nah, itu juga sama. Itu juga bisa dikerjakan oleh kecerdasan buatan. Self drive, driverless car gitu. Kalau untuk keadaan lalu lintas di kota-kota di Indonesia kayaknya masih belum bisa ya. Kayaknya sih Unpredictable. itu sejauh ini kayaknya belum deh. Tapi memang kalau mobil driverless ya, yang tidak punya pengemudi, itu memang agak sulit. Karena begini, apakah kita punya teknologi untuk mobil tanpa pengemudi sekarang? Sebenarnya sih ada, walaupun memang dia belum sempurna sekali. Yang belum ada itu sistem regulasi yang menolong dia. Jadi kalau misalnya mobil yang tanpa pengemudi ini nabrak Tanggung seseorang, jawabnya siapa? siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang bertanggung jawab orang yang di dalam mobil itu? Apakah yang bertanggung jawab Pemilik. pencipta AI-nya? Apakah yang bertanggung jawab Pabrik mobilnya. produsen mobilnya? Nah, itu yang jadi kendala.
Dan memang sulit diprediksi sih jalan di Indonesia. Iya, ya belum bisa di Indonesia. Satu-satunya yang bisa diprediksi dari jalan Indonesia adalah betapa dia tidak bisa diprediksi. Sampai kita punya bercandaan ya, yang tahu arahnya jalan kemana cuma sopir sama Tuhan. Iya, iya. Iya. Nah, kalau dari segi produk seni misalnya, itu kan di episode sebelumnya kan Bro Mike bilang nih, oh bahkan AI sekarang tuh udah bisa menghasilkan gambar stylenya Van Gogh misalnya. Nah, untuk pekerja yang menghasilkan karya-karya yang unik gitu ya, Iya. dia itu perlu sesuatu, atau maksudnya gini, kan kalau kita bisa niru nih, sebenarnya kan dia bisa mensintesis dari segala macam jenis. Iya. Tapi apakah nantinya nih, ini ngelempar pertanyaan ya, apakah nantinya produksi art atau karya seni itu akan menjadi lebih murah, atau jadinya kehilangan keindahannya karena udah bisa, oh orang masing-masing Iya. orang generate